Jadi untuk materi selanjutnya kita akan masuk kepada tema baru, yaitu ketentuan-ketentuan terkait puasa. Baiklah, apakah dari yang Anda tahu apa itu yang dimaksud dengan puasa? Menahan diri, Bu. Ya, puasa itu dalam bahasa Arab itu artinya as-shaum atau asyam atau puasa. Jadi artinya maksudnya menahan diri. Jadi sedangkan secara istilah asyam ini artinya beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Mulai dari kapan? Mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, Bu. Iya, benar. Selanjutnya mengenai hukum puasa. Jadi maksud yang hukum puasa di sini adalah kita mengambil hukum puasa dari puasa Ramadan. Apa hukumnya? Wajib, Bu. Ya, karena puasa ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kepada Ibu tunjuk ya untuk bacakan pada Tina, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Baiklah, terima kasih Tina. Jadi kita baca artinya ya, sama-sama. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, jadi puasa Ramadan ini hukumnya adalah wajib karena Allah telah menjelaskan bahwa hukum wajib puasa ini telah diperintahkan kepada orang-orang terdahulu. Kemudian ada rukun puasa. Rukun puasa ini ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi maksud dari niat di sini adalah niat itu di dalam hati, bahwasanya kita itu berniat untuk melakukan puasa. Namun ada beberapa pendapat mengenai niat ini, baik di dalam hati ataupun dilafazkan. Namun yang memang rukun dari puasa ini hanyalah niat di dalam hati. Adapun jika niat ini dilafazkan secara lisan, maka itu hukumnya sunnah gitu. Jadi kalau misalkan nih kita lupa untuk melafazkannya itu, maka tidak apa-apa karena rukun dari puasa itu sendiri adalah niat itu sendiri, niat di dalam hati gitu. Kemudian rukun yang kedua tentunya kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti kita akan membahas apa saja sih yang akan membatalkan puasa. Sebelumnya kita bahas dulu syarat wajib puasa. Jadi orang-orang yang berpuasa, yang diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan ini harus memiliki atau memenuhi kriteria syarat wajib puasa. Yang pertama apa? Beragama Islam. Beragama Islam. Yang kedua beragama sehat. Yang ketiga balik atau telah dewasa. Yang keempat mempunyai kemampuan dalam menjalankan ibadah puasa. Yang kelima orang yang bermukim atau bertempat tinggal. Kemudian syarat sah puasa. Jadi agar puasa kita ini sah atau diterima oleh Allah, jadi kita harus memenuhi kriteria ini, yaitu beragama Islam, berniat dan menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, memiliki kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, dan suci dari haid, nifas dan lain sebagainya. Kemudian apa sih keutamaan dari melakukan puasa ini? Jadi tentunya puasa ini dilakukan ada manfaat atau keutamaan yang akan kita peroleh. Yang pertama, puasa ini adalah ibadah yang tiada tandingannya karena Allah yang menyandarkan pahala puasa itu kepada dirinya. Jadi Allah secara langsung memberikan pahala dari puasa ini. Kemudian puasa ini mengabulkan 3 jenis kesabaran. Yang pertama apa? Sabar dalam menaati perintah, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar atas rasa lapar dan kesulitan yang kita alami saat berpuasa. Kemudian dari puasa ini tentu kita akan mendapatkan hikmah dari puasa ini. Boleh
Yang pertama yaitu makan sahur, yaitu dengan mengakhirkan makan sahur. Makan sahur dengan kurma kering. Jika tidak memiliki makan, minumlah beberapa teguk saja. Kemudian ada ketika berbuka, Bu, yaitu membaca doa berbuka, terus menyegerakan berbuka, terus makan beberapa butir kurma segar. Terus ada pula membaca Al-Quran, Bu, kemudian bersedekah, berzikir, iktikaf, dan masih banyak yang lainnya, Bu. Ya, betul. Jadi sunah-sunah puasa mengenai makan sahur ini artinya kita itu mengakhiri makan sahur. Seperti misalnya nih, waktu imsaknya itu jam 5. Jadi tentunya kita makan 20 menit atau 10 menit sebelum waktu itu masuk. Jadi itu merupakan sunnah dari puasa dalam makan sahur. Kemudian makan dengan kurma yang kering, dan jika tidak memiliki makanan kurma ini, maka kita dapat meminum beberapa teguh. Kemudian ketika berbuka, yaitu membaca doa, menyegerakan berbuka. Artinya kalau memang sudah azan maghrib, maka kita langsung berbuka puasa itu dan memakan beberapa butir kurma segar. Itu sunahnya. Adapun sunah-sunah yang lain itu sebenarnya banyak sekali yang kita dapat kita lakukan saat bulan puasa. Bersedekah, berzikir, iktikaf, sholat apa biasanya pas bulan Ramadan itu? Sholat tarawih, Bu. Sholat tarawih, sholat witir yang secara bersama-sama ya. Jadi banyak lain sebagainya mengenai sunah-sunah puasa ini. Kemudian dalam berpuasa ini kan tadi itu hukumnya wajib ya berpuasa. Tapi ada orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena mungkin orang-orang ini tidak memiliki kemampuan atau ada hal-hal lain yang dapat dibolehkan dia itu tidak menjalankan ibadah puasa. Siapa saja orangnya? Orang sakit, ada musafir atau orang yang dalam perjalanan, kemudian orang yang sudah tua renta, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian orang yang memiliki sebab tertentu, seperti misalnya pekerjaannya terlalu berat atau orang ini sangat kelaparan karena juga sebab-sebab lain. Jadi orang-orang ini diperbolehkan tidak berpuasa karena memang ada penyebab-penyebabnya seperti tadi, ibu hamil atau ibu menyusui. Jadi mungkin ditakutkan karena nanti anaknya akan kekurangan nutrisi dan sebagainya. Kemudian orang-orang yang pekerjaannya terlalu berat, orang tua gitu, yang telah renta, mungkin saja dia akan dapat terkena penyakit atau lemah fisiknya jika dia mengerjakan ibadah puasa ini. Kemudian selanjutnya yaitu ada hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi kan dari rukunnya yang pertama niat, yang kedua menjauhi diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi selanjutnya kita bahas yang membatalkan puasa. Apa saja sih yang membatalkannya? Makan dan minum dengan sengaja, yang kedua mandi dengan sengaja, haid dan nifas, gila atau pingsan, murtad, berniat berbuka, merokok, ijma, bersimak, ya. Jadi jika kita melakukan hal-hal ini, baik itu yang dilakukan ataupun memang itu didatangkan dari Allah, seperti misalkan yang haid dan nifas itu. Kemudian kalau kita melakukan dengan sengaja, makan dan minum, muntah dengan sengaja dan sebagainya, merokok, jadi itu dapat merusak ibadah puasa kita atau dapat membatalkan. Jadi jika memang puasa kita ini telah batal, dihukumi batal, tentunya itu tidak diterima oleh Allah. Takutnya kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya menahan haus dan lapar saja gitu. Baiklah Ananda, dari materi-materi kita tadi, apakah ada dari Ananda yang tidak mengerti? Boleh ditanyakan? Sudah paham, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan evaluasi selanjutnya ya. Siap semua untuk evaluasi kita? Siap, Bu. Baiklah. Baiklah Nanda, boleh Nanda login dulu ke Kahoot untuk evaluasi kita. Sudah, Bu. Kodenya 2916716. Udah masuk satu ya. Gina ini? Iya, Bu. Ini siapa? Puput.
Oke. Kita mulai ya. Puasa artinya menahan diri dari apa? Baiklah, betul semua ya. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Berarti udah paham ya semua? Siapa yang teratas? Sania. Selanjutnya, hukum melaksanakan puasa Ramadan adalah wajib bagi yang memenuhi syarat, sunnah bagi yang memenuhi syarat, mubah bagi yang oke, betul semua ya. Baik sekali. Kita next. Siapa yang skor teratas? Sania. Oke. Niat termasuk ke dalam sunnah puasa. True atau false? Ada dua orang yang salah ya, ada dua orang yang betul. Siapa tuh yang salah? Niat itu termasuk ke dalam sunnah puasa? Tidak. Kenapa? Karena niat itu termasuk ke dalam rukun puasa. Kalau sunnah kan tadi mengakhiri makan sahur, menyegarakan berbuka, kan itu tadi ya. Oke. Nomor 3 Angel. Nomor 2 Sania. 1 Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, jadi Anda sudah paham semua kan mengenai materi kita? Sudah. Sedikit ya, puasa itu artinya menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa.